Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita tak lama-lama Bapak Ibu, saya minta waktu cuma 15 menit saja karena acara ini potong tumpeng. Bersyukur kita kepada Allah, adik-adikku semuanya, anak-anak kami yang sangat kami sayangi, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mesti bersolawat? Kalau ada orang berkumpul ramai, kalau ada orang berkumpul dalam satu majelis, dalam majelis itu tidak ada solawat kepada Rasulullah, anta najifah, majelis itu macam bangkai, bau dan busuk. Majelis kita, pertemuan kita pagi ini tidak ingin seperti bangkai, tidak ingin bau dan busuk. Ini majelis mulia, ini pertemuan yang sangat harum. Bersama kita ada malaikat-malaikat rahmat. Maka supaya menambah keberkahan majelis ini, ramai-ramai kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringan-ringannya solawat ucapkanlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tausiah Ustadz Caniago pagi ini bukan tausiah biasa. Kalau di tempat lain Ustadz tausiah dulu, baru dibagi amplop. Di SD 009 Batam Batam Pekan, belum lagi Ustadz ceramah, amplop sudah dikasih. Cuma ini bukan hak Ustadz, ini punya siapa? Ini akan pindah tangan untuk anak-anak kami yang ada di depan ini semuanya. Ini kalau dirasa-rasa nih agak-agak 200.000 adalah di dalam. Ya, tebal soalnya. Nah, hadiahnya 5. 2 bagi yang perempuan, 2 untuk laki-laki, yang 1 lagi itu hadiah utamanya. Nanti boleh berebut ya. Siap? Yang akan membawa amplop ini pulang penuhi 3 syarat. Yang pertama, duduknya yang paling rapi. Kalau duduk tak rapi, maka tak ada kesempatan. Yang kedua, suaranya yang paling tenang. Begitu cara menjinakkan anak-anak. Yang ketiga, dengarkan tausiah 15-20 menit paling lama. Nanti di ujung tausiah ada pertanyaan yang akan Ustaz tanyakan seputar yang disampaikan. Yang menyimak, yang mendengar, insya Allah dapat jawabannya. Duduknya rapi, suaranya tenang. Begitu pertanyaan dibagikan, dia angkat tangan, maka dialah yang akan Ustaz tunjuk, maju ke depan, jawab pertanyaannya, bawa amplopnya pulang. Siap? Nah, tapi kalau kurang syarat, dia dapat jawabannya, tapi duduknya nggak rapi. Dia dapat jawabannya, tapi dari tadi colek kanan, colek kiri, maka juga tidak akan dibagi hadiah. 3 syarat: duduk paling rapi, suara paling tenang, dengarkan tausiah 15-20 menit saja paling lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik, kita mulai dari sekarang ya. Ustaz tengok ini. Tak dapat saya sebut satu persatu karena belum tadi lagi berkenalan. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya dapat kabar yang hadir ini, yang pertama ada Bapak Komite kita, mana Bapak Ketua diwakilkan. Baik. Oke. Kemudian ada Pak RW, mana Pak RW? RW 29 ya.
dan bapak-bapak yang lain, tak dapat disebut satu persatu, tokoh-tokoh masyarakat kita ini datang. Kemudian yang kita hormati dan muliakan Ibu Kepala Sekolah. Mana Ibu tadi? Oh, ya. Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru. Saya tak boleh menengok lama-lama karena gurunya cantik-cantik ya. Boleh, Ustaz. Ya, cantik-cantik bajunya. Belum selesai lagi orang. Nah, ini tokoh-tokoh kita, ibu-ibu guru kita. Bukanlah umatku, kata Nabi. Siapa mereka? Orang yang tidak hormat kepada yang tua, tidak sayang pada falaisa minna. Dia bukan umatku, kata Rasulullah. Siapa? Yang tidak hormat pada yang tua, tidak sayang pada yang muda. Maka orang-orang tua kita yang ada di depan kita hormati, kita muliakan, dan adik-adik kami kelas 6 sangat kami sayangi dan cintai. Bersama kita ada guru-guru kami yang mungkin secara akidah tidak sama dengan Ustadz, tapi kami sangat mencintai, kami sangat menyayangi sama-sama makhluk Tuhan. Dan juga adik-adik kami, maka kami sangat mencintai, menyayangi, walaupun tidak seakidah, tapi kita sama-sama ciptaan Tuhan. Betul? Ustadz nak bagi sejarah sedikit, singkat aja ya. Begitu Nabi Muhammad SAW hendak meninggalkan Makkah, ingin pergi ke Madinah, dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad, Nabi bersembunyi dulu di atas bukit, namanya Jabal Sur. Apa namanya dek? Jabal Sur. Nabi Muhammad terima wahyu pertama kali namanya Jabal Nur. Tolong dibedakan ya. Nabi terima wahyu pertama kali di bukit juga, namanya Jabal Nur. Nabi transit 3 hari 3 malam dari kejaran Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi hijrahnya malam. Bersama siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi tidak langsung ke Madinah malam itu karena dikejar oleh anak-anak muda 14 orang pakai pedang tajam di belakang. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ikut di dalamnya. Nabi bersembunyi di atas bukit, namanya Jabal Sur. Nanti ending cerita ini menarik. Nah, yang menemani Nabi di atas bukit 3 hari 3 malam siapa? Namanya Abu Bakar Siddiq. Kalau dihafal baik-baik, barangkali itu pertanyaan yang Ustaz bagi nanti. Yang kedua, yang menggantikan Nabi tidur di tempat tidur Nabi supaya Abu Jahal, Abu Lahab terkecoh. Begitu diintainya Nabi dari balik tirai kamar, maka mereka menengok, oh Muhammad masih ada di dalam. Sebenarnya yang ada di tempat tidur itu seorang anak muda, usianya baru 23 tahun waktu itu, namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang menemani Nabi siapa? Abu Bakar. Yang menggantikan Nabi tidur di tempat tidurnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Nabi di atas puasa, Pak Ustaz. Nah, Nabi makan, Nabi minum. Dari mana mereka dapat makanan, Pak Ustaz? Namanya Asma binti Abu Bakar, anak perempuan Abu Bakar yang mengantarkan makanan ke atas bukit supaya Abu Jahal, Abu Lahab tak tahu. Dimasaknya makanan di rumah, dimasukkannya ke dalam jubahnya supaya tak nampak, diantar ke atas. Asma binti Abu Bakar yang mendengarkan isu di Mekah, apa rencana Abu Jahal, Abu Lahab untuk menangkap Muhammad dan Abu Bakar. Didengarkan isu itu, informan. Siapa dia? Abdullah bin Abu Bakar, anak laki-laki Abu Bakar. Hafal nama baik-baik ya. Ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Asma binti Abu Bakar, ada Abdullah bin Abu Bakar yang pura-pura mengembala kambing di bawah. Kenapa? Nabi berikan tugas, kalau nanti ada orang yang mencurigakan di bawah, ingin naik dia ke atas, maka anak muda ini lebih dulu melesat ke atas, memberitahu Nabi dan Abu Bakar supaya siap-siap. Namanya siapa? Amir bin Fuhairah. Siapa namanya, nak? Nah, yang menarik apa? Selesai Nabi dari atas bukit Jabal Sur 3 hari 3 malam, malamnya malam Senin Nabi hendak ingin meninggalkan Mekah,
ingin pergi ke Madinah. Nabi tidak lewat jalan besar, Nabi lewat jalan tikus, jalan manci kata orang Minangkabau. Nah, jalan yang tidak diketahui oleh orang, yang ditunjuk oleh Nabi untuk menunjukkan jalan. Gaib, penunjuk jalan. Siapa? Namanya Abdullah bin Quraibid. Bukan orang Islam, tapi non-Muslim. Kenapa Nabi pilih Pak Ustaz? Inilah dalil kita tetap bisa bersama, kita tetap bisa kompak, kita tetap bisa hadir di sekolah ini dengan visi dan misi yang luar biasa, walaupun tidak satu akidah. Jelas? Maka siapa yang jahat kepada yang tidak seakidah dengan kita, apa kata Nabi? Siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka sama dengan menyakiti aku, kata Nabi. Dia tidak seakidah dengan kita, jahat kita kepada mereka, padahal mereka sangat baik kepada kita, maka sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Maka inilah kekeluargaan kita di SD ada negerinya ya, SD Negeri 009 Batam Kota. Walaupun tidak seakidah, ibu-ibu guru kita yang ada di belakang, anak-anak kami pun demikian, maka kita saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, saling peduli mempedulikan. Nah, Bapak Ibu, guru-guru kami, Pak Komite, jamaah yang dimuliakan Allah, dan anak-anak kami semuanya, ceramah hari ini tak lama-lama, sudah habis 10 menit, tinggal 10 menit lagi. Ustadz hanya ingin bagi satu cerita. Apa itu? Kalau ada orang hari ini nampak sukses, nampak menjadi orang hebat di pandangan manusia, tapi kalau di belakangnya dia tinggalkan emaknya, ayahnya yang dulu meregang nyawa melahirkannya, yang dulu tak kenal panas dan hujan untuk mencarikan uang sekolahnya, nampaknya hari ini dia sukses. Kenapa Ustadz tiba-tiba ngomong sukses? Karena ditengok dari sini tak ada nampak anak-anak kita ini tampak-tampak kegagalan dalam hidupnya. Alhamdulillah. Nih Bu Kepala, sudah bisa kita tengok-tengok dari sekarang. Ini yang paling ujung ini, insya Allah ini dari dokter spesialis penyakit dalam. Ada ciri nih, yang ini nih, insya Allah nanti akan bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Apa? Ini tampang-tampang istri Kapolres. Kalau laki-laki ini jangan tengok Pak. Ini yang barisan depan ini, oh tengok. Nih, ini insya Allah ini ketua Kemenak Kota Batam. Nih, boleh duduk ya. Ini yang topinya la ilaha illallah tulisan putih. Nah, inilah agak-agaknya nanti calon wali kota Batam. Belum lagi ditengok di ke belakang, nampak betul. Dari mana Ustaz tengok? Kita kalau nak tahu orang itu baik dan benarnya atau tidak baiknya, tengok aja keningnya Pak. Maka kalau ibu-ibu ini saya tengok aja kening. Nah, ini nampak. Yang elok hati dengan tak elok hati tahu. Insya Allah guru-guru SD Negeri 09 hatinya bersih semuanya. Dari mana Pak Ustaz tengok? Karena wajahnya glowing semua. Kami tak tahu lah, glowing guru-guru kita ini karena hatinya bersih atau karena skincarenya mahal. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, anak-anak kita yang kita sayangi dan muliakan. Sampai mana tadi cerita kita? Kalau ada orang nampak sukses, ada orang nanti nampaknya hebat, sementara di belakangnya ada orang tuanya, emak dan ayahnya yang tidak dia pedulikan, menjadi anak durhaka rupanya dia. Ingat, apa kata Rasulullah? Ada dosa yang kalau dosa itu dikerjakannya di dunia, nampak di dunia tidak ada balasan Allah. Nanti di hari kiamat sama-sama kita tengok. Kan begitu? Pak Ustaz, ibu tuh kerjaannya riba aja Pak Ustaz, duitnya banyak. Terus siapa aja yang terdesak keuangan, datang sama dia, dipinjamkannya 2 juta, nanti kembali 2 juta 400. Nah itu kan riba.
Itu kerjaannya Pak Ustadz. Katanya riba itu satu di antara 10 dosa besar. Betul. Tapi kok hidupnya semakin kaya, dia semakin hebat. Boleh jadi di dunia memang tak Allah tampakkan balasan, tapi kalau dia tak bertaubat kepada Allah, mati malaikat maut mencabut nyawanya. Nanti di hari kiamat kita tengok sama-sama. Namun ada dosa, kata Nabi, kalau dosa itu dikerjakan di dunia, maka di dunia kontan bayarannya, di akhirat dapat sekali lagi. Apa dosanya? Namanya ukukul walidain. Apa namanya, nak? Ukukul walidain. Nah, ini anak-anak kita ini mulai gelisah, ibu-ibu. Dia nggak yakin kayaknya amplop yang Ustadz pegang ini akan dibagi. Kita tes dulu. Pertanyaan pertama. Duduknya paling rapi, suaranya paling tenang. Pertanyaannya adalah, tolong sebutkan siapa nama sahabat. Nih, dengar ceritanya ya. Sahabat yang menemani Nabi hijrah, berjalan di malam itu sampai naik ke atas bukit, namanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang menemani menggantikan Nabi di atas tempat tidur, namanya Sayyidina Ali. Dan yang pura-pura mengembala kambing di bawah, namanya adalah Amir bin Fuhairah. Pertanyaannya, nama bukit yang Nabi transit 3 hari 3 malam tadi apa? Nih. Yang pakai kacamata lagi dulu, perempuan. Oh, ini yang memberikan ya. Oh, ya. Ayo. Di sini aja, nggak usah buka sepatu, di sini aja. Di bawah aja, posan di bawah aja. Oke. Baik, nama adik siapa? Siapa? Ratu. Baik. Ini bukan duitnya. Cek ya. Ratu, sudah tahu kita. Ratu, tolong sebutkan apa nama bukit dalam bahasa Arab, namanya Jabal. Jabal, bukit yang Nabi nginap 3 hari 3 malam di atasnya dari kejaran Abu Jahal Abu Lahab sebelum Nabi melangkah pergi ke Madinah. Jabal Sur, hadiahnya 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Tolong Pak. Nah, betul kan? Ada 4 lagi. Siap-siap. Jadi hadiah ini tidak usah di ujung-ujung, betul Ustaz bagikan. Pokoknya di tengah-tengah ceramah, nampak adik-adik yang serius mendengarkan, langsung kita berikan kesempatan. Kita lanjutkan ceritanya. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dosa yang namanya ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dosa yang paling besar ada 3. Amal yang paling dicintai Allah ada 3 juga. Hadisnya sahih. Maka dua-dua ini hadir di dalamnya. Contoh, ala unabbi'ukum bi akhbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan, kata Nabi, ada dosa besar di antara yang paling besar. Ada 3. 1, al-isyraku billah. Tolong ingat baik ya. Ini Ustaz tanya nanti. Al-isyraku billah, orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kemarin ngomong-ngomong syirik, saya ceramah kemarin di Bunga Raya, saya tanya ibu-ibu, Bu, ibu-ibu di sini ada enggak berbuat syirik? Apa contohnya Pak Ustaz? Pakai jimat-jimat. Ada ibu guru pakai jimat ke sekolah? Jujur. Boleh dicek tasnya? Oke, nggak ada dalam tas. Dipinggang? Ada tadi dipinggang? Ada? Oh, itu tadi juga, kan itu ya. Nah, insya Allah guru-guru SDN 09 bebas dari cimat-cimat berbuat syirik. Alhamdulillah. 2, apa dosa besar di antara yang paling besar? Namanya syahadatul zur. Orang yang memberikan keterangan palsu. Dia bersaksi, dia memberikan keterangan, tapi keterangan yang dia berikan, kesaksian yang dia berikan palsu. Ini hati-hati ya. Dan kita kadang enak aja, iya loh, sumpah. Padahal dia memberikan keterangan palsu. Insya Allah adik-adik di sini nggak ada yang suka macam itu. Amin ya rabbal.
Sama juga halnya adik-adik di sini nggak suka melaknat-laknat orang. Apa kata Nabi? Tunggulah 5 musibah, akan turun musibah di satu tempat kalau orang menghalalkan 5 perkara. Nah ini hati-hati nih, SD 09 ini insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jauh dari segala macam musibah. Kalau tidak diundang, tak ada waktu kita menjelaskan lebih panjang. Apa 5 perbuatan maksiat itu Pak Ustaz? Kalau kita perbuat itu, maka turun musibah di tempat itu. Yang pertama adalah ketika orang terbiasa laknat melaknat. Laknat, adik-adik tahu laknat? Lawan laknat apa? Rahmat, kasih sayang. Orang enak aja melaknat-laknat orang, tidak kasih sayang yang dia berikan. Apa contoh kalimat laknat melaknat? Bukan begitu bodoh. Itu kalimat rahmat atau laknat? Bodoh itu kata-kata positif atau negatif? Nah, ingat, kalau ada adik-adik di sekolah SD 009 mudah aja dia melaknat-laknat kawannya, maka mohon maaf ibu-ibu kepala sekolah, guru-guru, ketua komite, maka Ustadz Saniago tak menjamin sekolah ini selamat. Terus gimana Pak Ustadz? Ini mesti kita putus uratnya dari sekarang. Siapa anak-anak yang ngomong-ngomong macam tuh, panggil. Nah, ingat ya, enak aja. Bukan begitu bodoh. Ayo, siapa yang masih suka ngomong? Udah. Gak usah tunjuk-tunjuk kawan. Kita doakan aja. Siapa yang masih ngomong-ngomong bodoh-bodoh sama kawannya, maka mulai esok pagi gak bisa bicara lagi. Ayo. Oke, ini Ustaz doakan nih. Ya Allah, seiring dengan rintik-rintik hujan yang turun pagi ini, maka berikan anak-anak kami SD 09 hidayah. Tidak lagi dia suka mengucapkan kata-kata laknat. Lalu yang bagus itu gimana Pak Ustaz? Ganti aja. Bukan begitu cantik, bukan begitu ganteng, bukan begitu soleh, bukan begitu solihah. Jangan yang tadi, saya tidak tahu siapa yang mau buat kata-kata itu pertama kali. Sehingga anak SD, anak SMP, anak SMA, sampai perguruan tinggi, ini sudah lazim aja, udah biasa aja. Betul? Nah, ingat ya, SD 009 akan terus mendapat berkah dari langit dan dari bumi. Insya Allah, lulusan-lulusan SD 09 ini akan menjadi orang-orang sukses di Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, baik, kita lanjutkan. Ada berapa tadi dosa besar? 3. Syirik, memberikan kesaksian palsu. Yang terakhir, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Amal yang paling dicintai Allah. Bertanya sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, dari banyak-banyak amal-amal ini, mana yang paling dicintai Allah? Maka Nabi menjawab, yang pertama, as-salatu fi awali waqtiha, orang yang dapat salat di awal waktu. Yang kedua, apa amal yang paling dicintai Allah? Yang kedua adalah al-jihadu fi sabilillah, orang yang bersungguh-sungguh menolong agama Allah. Maka ibu-ibu kita yang ada di belakang ini, insyaallah amalnya setiap hari jihad di jalan Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, apa amal yang paling dicintai Allah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua di rumah yang melahirkan kita, orang tua di rumah ayah yang pergi pagi pulang sore mencarikan nafkah untuk kita, pergi ke sekolah sampai di sini. Mana orang tua kita? Bapak ibu guru kita, betul? Maka siapa yang durhaka kepada bapak ibu gurunya, maka kata ulama sama dengan dia mendurhakai mak yang melahirkan dia, sama dengan dia mendurhakai ayah yang mencarikan nafkah untuk dia, maka dosanya pun sangat besar. Nah adik-adikku, nanti sebelum acara perpisahan ini benar-benar bubar, maka carilah bapak ibu guru kita yang ada di sekolah ini, karena nggak tahu lagi nanti masih bisa berjumpa atau tidak. Bisa saja adik-adik yang sudah kemana-mana nanti terbang melalang buana, atau mereka yang sudah dijemput satu persatu oleh malaikat maut. Kita nggak tahu, betul?
Tapi insya Allah nengok ibu-ibu kita masih panjang-panjang lah umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu guru yang kita hormati, adik-adik yang kita sayangi. Udah jelas ya? Ustadz ceramah pagi ini poin-poin penting aja. 3 dosa yang paling besar yang sangat dibenci Allah. 1. Syirik. 2. Memberikan kesaksian palsu. 3. Akal sama. 3 amal yang paling dicintai Allah. 1. Sholat di awal. 2. Berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Adik-adik paham? Oke, ini yang terakhir. Selesai kisah ini, ceramah tutup. 4 amplop dibagikan. Kisah ini ada pada zaman Bani Israel. Ini hati-hatinya kita dengan kalimat-kalimat laknat. Ibu-ibu semarah apapun pada murid kita, jangan sampai dilaknat. Hati-hati, karena di sekolah ini ibu lah orang tuanya. Maka kalau ibu sampai menyumpah, ibu sampai mencaci maki, kalau itu dilakukan adik-adik, maka cari ridho guru kita. Jangan sampai mereka marah, jangan sampai mereka berkecil hati. Karena kalau mereka sampai terlontar kata-kata yang tidak baik, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, adik-adik yang dimuliakan Allah, apa kisahnya Pak Ustadz? Dulu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij. Juraij ini ahli ibadah. Kalau ahli ilmu namanya alim. Kalau ahli ibadah namanya abid. Sholat malamnya hebat, zikirnya panjang, sholawatnya banyak, sodakohnya luar biasa. Juraij ini saking abidnya, ahli ibadahnya, dia punya satu ruangan khusus di rumahnya, macam musola. Nah, satu hari Juraij sedang zikir, memetik tasbihnya, datang maknya manggil dari belakang. Apa kata mak Juraij? Juraij, halo, bismillah. Saya kasih ceramah sampai malam nanti, dapat jadwal lagi saya penuhi. Tapi kayaknya suara sudah habis di SD 09. Baik. Nah, lanjut. Namanya tadi siapa? Juraij. Juraij dipanggil oleh maknya. Juraij. Juraij dengar. Tapi kata Juraij apa? Aku sahut panggilan emak atau aku lanjutkan ibadah ini? Oh, lanjutkan aja lah ibadah ini. Panggil maknya sekali lagi. Juraij. Juraij dengar. Tapi kata Juraij dalam hati, sahut panggilan emak atau lanjutkan ibadah? Ah, sahutan mak nanti adalah lanjutkan ibadah ini. Maknya ngomong yang ketiga kali. Juraij. Juraij masih sama. Lanjutkan ibadah atau sahut panggilan emak? Ah, panggilan emak nanti adalah lanjutkan ajalah ibadah ini. Ibu, kalau ibu panggil murid-murid kita ini, ibu panggil namanya, dia dengar sebetulnya, tapi dia acuh aja. Kesal nggak hati ibu? Kesal. Macam tuh mak Juraij sewaktu itu. Apa kata mak Juraij? Ya Allah, 9 bulan 10 hari dia menompang di perutku ya Allah. Meregang nyawa dulu aku melahirkannya ya Allah. Aku tahu Juraij mendengar panggilanku, tapi dia santai saja ya Allah. Kesal maknya. Apa kata mak Juraij? Diangkat tangan olehnya. Ya Allah, jangan engkau matikan Juraij sebelum mata kepalanya menengok perempuan tuna susila. Tahu perempuan tuna susila? Pokoknya perempuan tak elok lah ya. Lalu setelah itu berlalu tak berapa lama, hamillah seorang perempuan muda di kampung Juraij. Ditanya sama Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat sekitar. Hei perempuan, engkau kan belum menikah, kok engkau sudah hamil? Apa ini? Lalu perempuan muda itu mengatakan, inilah hasil perzinaan saya dengan Juraij. Doa maknya tadi apa? Doa mak Juraij apa? Jangan matikan Juraij sebelum menengok perempuan tunasusila dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin seorang Juraij yang ahli ibadah, yang hanya hari-hari dihabiskannya di dalam musolanya, tempat ibadahnya, bisa pula menengok perempuan tunasusila, kecuali Juraij main ke tempat karaoke. Bisa saja, ini nggak mungkin.
Allah punya skenario. Doa Mak Juret dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan tadi ngaku, inilah kerjaan saya dengan Juret. Lalu orang datang ramai-ramai ke tempat Juret. Apa kata orang? Juret, keluarlah. Ini rupanya pekerjaan kau ya. Pura-pura ibadah, pura-pura sok suci. Juret ditarik keluar, kemudian tempatnya dihancurkan orang, dan hampir saja Juret mau dibunuh. Kemudian Juret minta kesempatan. Kata Juret apa? Sebentar wahai masyarakat, sebentar. Kalau kalian nak pancung saya, pancunglah, nanti tidak apa-apa. Berikan saya kesempatan untuk bertemu dengan perempuan tunasusila itu yang sudah rupanya sudah melahirkan. Dibawalah Juret ke sana. Sampai di sana apa yang terjadi? Ditusuk perut anak itu pakai jari oleh Juret. Ya gulam, man abuka? Tunjuknya perutnya, ditusuknya sedikit. Ya gulam, hai anak, man abuka? Kalau bahasa yang lain, hai anak, siapa pawang? Itu bahasa Minang ya. Hai anak, siapa ayahmu? Langsung anak itu bicara. Jadi dalam sejarah sampai hari ini Bapak Ibu, anak bayi yang langsung bicara itu dua. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, betul? Yang kedua bayi kecil yang ada pada kisah Juret. Tapi tak tahulah di Batam Kota anak-anak ibu ada pandai ngomong waktu bayi. Kalau ada berarti anak ibu kan nomor 3 ya. Baru ada 2 sampai hari ini. Nah lalu anak itu langsung bicara. Ya gulam, hai anak, man abuka? Siapa ayahmu? Anak itu langsung ngomong. Apa katanya? Ayahku pengembala kambing. Barulah orang sadar. Rupanya perempuan ini berzina dengan pengembala kambing. Ambil dia, dituduhnya Juret atas kehendak Allah. Juga dia berkalam berucap seperti itu. Untuk apa? Supaya doa Mak Juret tadi tercapai, terwujud. Maknya mendoakan, jangan matikan Juret sebelum mata kepalanya nengok langsung perempuan tunasusila. Langsung Allah hadapkan. Barulah orang sadar, ampun kami Tuan Juret, kami bangunkan balik tempat ibadahmu dengan batu emas. Kata Juret, tak usah, ini cukup pelajaran bagi saya betapa kabulnya doa orang tua. Makanya di sekolahnya orang tua kita siapa? Nih guru-guru kita. Maka minta doa dari mereka. Ambil tangannya, cium tangannya, peluk dia, bisikkan di telinga. Ibu, bapak, doakan saya. Mudah-mudahan saya besok menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami Bapak Ibu. Karena Pak Komite belum lagi ngomong, Pak RW belum lagi ngomong. Sengaja nih Bapak Ibu saya minta waktu agak didulukan. Karena sama macam ibu kepala sekolah. Udah berangkat ibunya? Udah ya? Udah berangkat. Jadi kalau kepala sekolah sudah berangkat, maka saya juga harus berangkat. Tak enak tidak ditinggalkan. Nah, jadi maka tapi tadi kalau kepala sekolah tak berangkat, saya pun tak berangkat. Ya, bercanda aja, karena memang sudah ada jadwal di tempat yang lain. Nah, adik-adik, itulah yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Rabbal. Tidak ada yang banyak diucapkan kecuali doa terbaik. Ustaz pesan jangan ada yang tidak melanjutkan sekolahnya. Ya, lanjutkan sekolah. Mudah-mudahan insya Allah yang hadir ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya Rabbal. Baik. Ini ada 4 amplop lagi akan Ustaz bagi. Siap ya? Duduknya yang paling rapi, suaranya yang paling tenang. Pertanyaan. Siap ya? Coba sebutkan 3 amal yang paling dicintai Allah. Nih. Ya. Silakan. Cepat. Ini, maju. Masya Allah. Oke. Boleh, situ aja. Baik, sebutkan nama adik siapa? Yoga. Siapa? Yoga. Coba tengok apa yang paling menarik dari yoga. Yang paling menarik dari yoga adalah celananya. Yoga, nih kalau ditengok-tengok nih, insya Allah anggota DPRD Kota Batam.
Partainya bosan, anak aja lagi tapi gitu. Baik yoga, coba sebutkan ayul amal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah ya Rasulullah? Nabi menjawab 3. 1. Sholat di awal waktu. Kedua, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah, mantap. Tiga, menyayangi orang tua. Berbakti kepada orang tua. 2 juta. 1 juta rupiah. Baik. Potong pajak. Potong pajak Pak Ustaz. Potong pajak 10%. Baik. Pertanyaan berikutnya. Siap ya? Nabi di atas bukit tidak makan. Yang mengantarkan makanan dari bukit siapa namanya? Ini. Nanti nunggu Ya. ustaznya pakai dulu baru nyanyi. Iya, iya. Ayo maju ke depan. Iya. Baik, nama adik siapa? Siapa? Jihad. Jihad. Ini kalau ditengok-tengok insya Allah menjadi desainer internasional. Dari mana Ustaz tahu? Dari gaya jalannya. Baik. Siapa namanya dek? Jihad. Jihad. Nabi di atas bukit Jabal Sur 3 hari 3 malam. Nabi nggak puasa. Yang mengantarkan makanan ke atas bukit siapa namanya? Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar. 1 juta. 1 juta rupiah. Potong pajak. Oke. Baik, 2 lagi ya. Nah, siap-siap. Ibu gurunya enggak nih? Ada amal yang paling dicintai Allah. 3 sudah disebutkan tadi oleh Yoga. Sekarang pertanyaannya, ada 3 amal yang paling dibenci Allah dan masuk itu dalam 3 kategori dosa yang paling besar di antara yang besar. Yang kedua tadi Ustadz sebut namanya syahadatuz zur. Apa artinya? Ayo. Orang yang ingat tadi dosa paling besar ada 3. Itu. Ada. Silakan. Maju. Yang tidak pakai peci. Masya Allah. Tepuk tangan. Oke. Silakan. Baik. Ya, sopan sini ya. Siapa namanya Nah? Hah? Valdo. Tengok-tengok gayanya, inilah Pemain nanti bola. yang akan menjadi kepala sekolah SD 009. Ini kalem ya orangnya. Baik, Valdo. 3 amal paling disebut dosa besar. 1 di antara yang 3 namanya tadi syahadatuz zur. Apa? Memberikan kesaksian palsu. Memberikan kesaksian Palsu, silakan. 1 juta rupiah. Makasih, Valdo. Baik. Satu lagi, Ustaz. Ini hadiah utama. Jadi utama. Siap-siap ya. Oke. Siapa nama Pak Ustadz? Oke, siap. Tadi Ustaz sebut ada dalam zaman Bani Israel seorang anak yang didoakan oleh maknya. Akhirnya doa maknya itu terwujud. Nama anak itu adalah Juraij. Nah, belum selesai. Nama anak itu adalah Juraij. Juraij dituduh oleh orang, namun Juraij melakukan jumpa pers, klarifikasi. Kata Juraij ketika sampai di tempat itu, maka Juraij melakukan satu amal. Apa itu? Juraij mengatakan, Man abuka. Saat menyebut man abuka, hai anak siapa ayahmu? Juraij melakukan telunjuknya kepada anak itu di tusuknya, tusuk perut anak. Dan anak itu mengaku ayahnya bukan Juraij tapi pengembala kambing. Pertanyaannya adalah
amal yang paling dicintai Allah. Kok nggak nyambung Pak Ustaz? Terserah Ustaz. Amal yang paling dicintai Allah ada 3. 1, sholat di awal waktu, tadi sudah disebut. 2, jihad di jalan Allah. 3, berbakti pada orang tua. Dosa yang paling besar ada 3. 1 sudah disebut oleh Faldo. Apa tadi? Memberikan kesaksian palsu. Sebutkan 2 yang tersisa. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, yang kita sebut calon Calon mantu. Kemenak Kota Batam. Insya Allah. Namanya siapa? Vidi. Baik, Vidi. Sebutkan 2 perbuatan atau dosa yang tersisa. 1 sudah disebutkan